Tanihub, Zenius, Shopee, Link Aja, JDID, bahkan hingga TikTok merupakan beberapa startup di Indonesia yang melakukan fenomena layoff terhadap karyawannya. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Di global pun melakukan hal yang sama, seperti Twitter, Amazon, hingga Microsoft. Dikutip dari layoff.id, jumlah startup teknologi yang melakukan layoff itu hampir mendekati 993 perusahaan, di mana ini berdampak terhadap sekitar 152.542 karyawan per Desember 2022. Fenomena layoff ini memang sedang menjadi highlight di tahun 2022. Di Indonesia sendiri, sektor teknologi lah yang paling mengalami dampak yang sangat signifikan dari kebijakan layoff ini. Sebenarnya, layoff masif ini tidak hanya terjadi di 2022 saja. Di tahun 2020 saat awal pandemi COVID, juga terjadi layoff yang cukup signifikan. Tapi saat itu layoff disebabkan karena terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi. Jika kita ingin melihat apa sebenarnya pembeda yang sangat signifikan dari layoff 2020 dengan layoff 2022, maka kita bisa tarik kesimpulan adalah adanya kondisi fundamental dan ekosistem persaingan bisnis industri yang sangat mengalami dampak yang cukup signifikan. Layoff yang terjadi dalam kondisi pandemi memiliki dampak pada seluruh industri yang ada, bahkan hingga perekonomian seluruh negara. Sedangkan layoff pada 2022 mayoritas hanya atas startup dan perusahaan teknologi yang terdampak. Hal tersebut menunjukkan bahwa unsur fundamental perusahaan dan ekosistem persaingan bisnislah yang menjadi problema utama dari fenomena ini. Banyak sekali ungkapan yang menyatakan apakah startup unicorn masih cukup sesuai dengan kondisi terkini, atau mereka harus mulai bertransformasi menjadi naga atau dragon. Namun dalam perspektif keuangan, apakah hal tersebut memang perlu dilakukan? Selain premis yang sudah kita bahas, maka perlu juga kita mencermati beberapa poin-poin penting lainnya terkait dengan fenomena layoff di tahun 2022. Di antaranya adalah yang pertama, prudensi angel investor dan bloodbath startup, kemudian kanker di fundamental startup, from hiring to firing, hingga tren unicorn menjadi dragon. Apakah memang perlu dilakukan? Indonesia menjadi negara urutan kelima di dunia yang memiliki jumlah startup terbanyak, yaitu sekitar 2.346 startup, di mana 70% pendiri startup itu adalah generasi muda. Indonesia pun menjadi pangsa pasar bagi para angel investor untuk menanamkan uangnya pada startup-startup tersebut. Kalau begitu, apa yang menyebabkan terjadinya bloodbath pada startup di Indonesia saat ini? The point is the fact. Suku bunga acuan yang diterapkan oleh The Fed sangatlah mencekik. Sejak Maret 2022, The Fed menaikkan suku bunga secara rutin hingga mencapai 4,25% hingga 4,5% dan menjadi suku bunga tertinggi sejak 2007 saat krisis subprime mortgage. Dengan kenaikan suku bunga tersebut, para angel investor lebih prudent. Apa yang dimaksud dengan prudent ini? Itu dijelaskan dalam glossary pernyataan konsep nomor 2 FASB, Financial Accounting Statement Board,
Prudensi menjelaskan tentang prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam melakukan investasi di masa yang akan datang. Tentu saja ini tujuannya untuk mengurangi potensi biaya atau risiko. Oleh karena itu, ketika suku bunga acuan The Fed terus naik, biaya pinjaman bank pun akan ikut meningkat. Sehingga para angel investor akan lebih meningkatkan kehati-hatian atau prudensinya terkait penanaman modal tadi. Pada fase tersebut, investasi angel investor akan cenderung mengalami penurunan, sehingga berakibat terhadap startup yang kesulitan mencari pendanaan. Keran dana yang semakin sempit menyebabkan startup terjebak pada kegiatan operasionalnya dan melakukan blood bet. Startup memiliki budaya persaingan bisnis yang sangat kompetitif. Banyak sekali program yang mereka keluarkan untuk growth dan menarik perhatian para angel investor. Salah satunya adalah bakar uang. Singkatnya, strategi bakar uang ini dilakukan dengan cara menghabiskan kasnya untuk memenuhi kebutuhan growth, bukan mencari profit. Biasanya startup melakukan bakar uang itu dengan cara menarik konsumen dan mempertahankan loyalitasnya. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah memberikan semacam promo sebanyak mungkin, seperti free ongkir, diskon harga makanan, cashback, di mana seluruh ini akan dicatat sebagai expense di laporan laba rugi, yang pada akhirnya akan mengurangi laba kotor dari startup tersebut. Memang pada tahap awal, startup dinilai menggunakan GMV, Gross Merchandise Value. Tapi ternyata indikator ini hanya mampu menunjukkan growth, tapi bukan profitabilitasnya. Anda bisa bayangkan bakar uang tadi membudaya di kalangan startup di Indonesia yang menyebabkan growth-nya menjadi baik, tapi pada akhirnya menjadi kanker yang ganas. Maksudnya, strategi tersebut akan terus mengeruk laba kotor perusahaan, di mana di laporan laba rugi dari perusahaan-perusahaan startup ini yang telah publik akan terlihat bahwa mereka menyatakan kondisinya adalah merugi. Kondisi laba ruginya bahkan mencapai titik minus. Karena hal tersebutlah strategi yang membudaya ini malah menggerogoti tubuh dan fundamental startup seperti kanker yang ganas. Pada pandemi COVID-19 tahun 2020, banyak perusahaan yang terdampak akibat kondisi perekonomian yang melemah. Namun, startup teknologi di Indonesia malah menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal tersebut terbukti dari startup teknologi di Indonesia yang terdiri dari e-commerce, edutech, fintech, gencar melakukan rekrutasi karyawan saat pandemi. Contohnya Shopee memiliki pertumbuhan karyawan hingga 78% dan Zenius hampir 294%. Jika dibandingkan dengan kondisi saat ini, ironis sekali bukan? Di mana Shopee melakukan layoff 3% dari jumlah karyawannya dan Zenius hampir 600 karyawannya mengalami layoff. Alasan utama mereka melakukan layoff karena iklim bisnis yang mengalami perubahan dari pandemi menjadi endemi. Aktivitas masyarakat juga mulai melakukan penyesuaian diri dengan iklim endemi ini. Membentuk startup juga harus melakukan penyesuaian terhadap proses bisnisnya. Di sisi lain, kita tidak membahas penyesuaian proses bisnisnya, tapi lebih fokus kepada output dari proses bisnisnya di iklim yang berbeda. Pada saat pandemi, banyak pemberitaan yang memberikan headline bahwa
growth dan profitabilitas startup teknologi menggembung tinggi. Buktinya seperti peningkatan rekrutasi tadi. Peningkatan tersebut disebabkan karena proses startup teknologi cenderung lebih adaptable pada iklim pandemi yang serba online. Ketika iklim pandemi berubah menjadi endemi, aktivitas masyarakat pun sudah lebih sering offline. Saat iklim tersebut tidak hanya startup di Indonesia, bahkan secara global pun mengalami dampak yang signifikan. Anda sebagai konsumen haruslah sadar akan kondisi tersebut. Karena pasti saat endemi ini berlangsung, maka promo-promo yang biasa Anda nikmati akan berkurang dengan jumlah yang sangat drastis. Anda pun akan lebih tersadarkan lagi saat terjadinya tsunami layoff. Hal tersebut dibuatkan semacam statement oleh para founder startup bahwa mereka sedang melakukan efisiensi untuk mencapai profitabilitas. Padahal mungkin saja ini hanyalah alibi dari para founder startup yang kurang akan literasi keuangannya. Benchmark awal dari kesuksesan suatu startup adalah ketika berhasil memperoleh predikat unicorn. Namun, saat ini malah startup unicorn yang terkena tsunami layoff. Akankah hal tersebut menyebabkan munculnya banyak kritikan para ekonom yang menyebutkan bahwa unicorn sudah tidak menarik lagi? Para unicorn tersebut perlu berubah menjadi naga. Naga di sini adalah benchmark terbaru, di mana intinya startup unicorn yang terlihat cantik di luar namun rapuh di dalamnya perlu melakukan penguatan fundamental bisnisnya dengan tetap memperlihatkan fisik yang indah seperti naga. Namun apakah hal tersebut memang harus dilakukan? Bagaimana jika core masalah yang terjadi saat ini sebenarnya bukan dari proses bisnisnya, melainkan manajemen keuangan dari para unicorn tersebut? Memang para unicorn terlihat cantik, namun memiliki fisik yang lebih rapuh dibandingkan naga. Tapi dibandingkan melakukan transisi secara drastis, akankah lebih baik jika memperbaiki potensi yang ada? Berubah menjadi suatu hal yang baru, bahkan lebih besar, sangatlah tidak mudah. Startup unicorn seharusnya dapat memperbaiki core permasalahannya terlebih dahulu, yaitu terkait manajemen keuangan. Dalam mitologi Yunani, unicorn ini dikenal memiliki tanduk yang sangat indah dan dapat memurnikan air yang tercemar. Akankah lebih baik jika mereka memperkuat tanduk tersebut untuk mempertahankan diri mereka sendiri?